Salam Bapak Ibu Saudara, luar biasa, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bahwa Tuhan menyertai kita sampai di penghujung tahun 2023 ini. Tidak semua orang memang bisa memasuki tahun 2024 dan tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Orang bisa memiliki pandangan apapun tentang tahun 2024. Tapi bagi orang-orang percaya, orang-orang yang memiliki pengharapan, mereka memiliki pengharapan yang pasti. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan memasuki tahun baru 2024 dengan semangat yang baru, karena Tuhan menyertai kita. Buktinya Bapak Ibu Saudaraku, sampai penghujung tahun ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kita masih dipelihara oleh Tuhan, kita masih bisa menikmati yang baik-baik dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Luar biasa, Amsal ini ditulis tentunya memiliki maksud dan tujuan, bahwa dia mengatakan karena masa depan sungguh ada. Masa depan kita bukan hanya di dunia ini saja, karena selama tinggal di dunia ini itu sifatnya sementara. Orang bilang mampir ngombe, habis itu tidak tahu kemana bagi mereka yang belum percaya. Tapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus, mereka memiliki pengharapan yang pasti. Amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang belum mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang belum percaya kepada Yesus sampai hari ini, percayalah bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Dia harus datang ke dunia ini. Natal sudah lewat, dia membuktikan kasihnya. Dia rela juga mati di kayu salib, bahkan dia bangkit, bahkan tidak hanya bangkit, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang percaya. Sehingga kita sebagai pengikutnya tidak akan pernah rugi, kita tidak akan pernah merasa kecewa, karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Tidak hanya hidup, tapi juga memberikan jaminan hidup yang kekal. Amin, Bapak Saudaraku. Jika kita memiliki pengharapan yang demikian, berarti kita harus melakukan sesuatu selama kita ada di bumi ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan selama di bumi ini? Yang pertama, kita harus memiliki komitmen. Ya, komitmen. Jangan mudah menyerah. Jangan bimbang, jangan ragu, tambah hari tambah percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Komitmen ini yang menjadikan kita perkasa di dalam Tuhan. Seperti Raja Wali ketika dia melihat badai topan menerpanya. Justru dia semakin naik terbang tinggi, dia semakin naik ke atas. Kenapa Bapak Saudaraku? Kita akan lihat firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya, Raja Wali semakin naik terbang tinggi karena dia diangkat oleh kuasa Tuhan tentunya. Seperti Raja Wali, ketika kita dipegang oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, justru kita akan bisa melewati badai hidup ini. Amin, Bapak Saudaraku. Seberapa banyak Bapak Saudara yang sudah mengalami mujizat ini, ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dalam tekanan, bahkan dalam kesulitan-kesulitan, entah itu sakit, penyakit apapun, yang bahkan Tuhan juga sudah jamah Tuhan sembuhkan. Jika ada yang belum disembuhkan, tapi harus tetap memiliki pengharapan, karena hidupmu tidak hanya di dunia ini, karena hidupmu kelak akan bersama-sama dengan Tuhan. Siapkan imanmu, siapkan hatimu menghadapi masa depan yang penuh gilang gemilang, yaitu bersama dengan Tuhan yang terus kita kerjakan. Oleh sebab itu kita harus semakin kuat, semakin percaya, tidak ragu. Kita harus memiliki komitmen yang tinggi, komitmen yang kuat Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi umat pemenang. Amin. Menang bukan berarti tidak pernah kalah. Kita mungkin pernah mengalami kegagalan, kita mungkin pernah mengalami kejatuhan, atau kita mungkin pernah dikecewakan, atau kita mungkin pernah tidak merasa nyaman dalam hidup ini karena kekelemahan kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ketika Tuhan pegang kita, ketika Tuhan turun tangan, ketika kita angkat tangan, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sejauh mana kita mau percaya kepada Tuhan sampai hari ini? Percayalah dan miliki komitmen yang benar.
Lakukanlah apa yang baik, yang sudah pernah kita lakukan, kita tambah lagi. Supaya kita semakin memiliki pengharapan. Tuhan tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudaraku. Komitmen yang terus percaya. Ya, kita punya Tuhan yang meneguhkan, yang Tuhan memberikan tangannya untuk menolong kita, untuk membawa kepada kemenangan. Ini janji Tuhan. Amin. Sudah berapa banyak komitmen kita yang kadang kita mengalami kekalahan. Kita bisa kecewa ketika kita melakukan hal yang baik, tapi masih saja kita mengalami kekalahan. Hari ini saya mau sampaikan, percayalah kepada Tuhan. Tangan Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, saya bersyukur sampai hari ini Tuhan terus memberikan saya kekuatan. Sehingga saya berada sampai di penghujung tahun 2023 ini. Oleh karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, kadang kita yang sering meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau ingatkan, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Hari semakin dekat, hari menjelang semakin malam Bapak Saudaraku, semakin gelap. Dunia akan menuju kepada kebinasaan. Barang siapa yang menuruti hidup dunia ini, mereka akan binasa. Tapi mereka yang hidup oleh karena firman, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Amin, Bapak Saudaraku. Kemudian yang kedua, Bapak Saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh pengharapan di dalam Tuhan? Yaitu memiliki konsisten, tekun, terus tanpa henti. Jangan malas-malasan, jangan seperti air soda yang mengembang hanya pada awal-awalnya. Banyak orang-orang percaya awal-awalnya saja mereka semangat. Ya, tetapi ketika mereka menghadapi perjalanan selanjutnya, mereka mulai, ya orang Israel kita lihat, mereka bersungut-sungut, mereka melupakan masa lalu yang pernah Tuhan tolong. Mereka berjalan di tengah-tengah laut dengan dinding air. Luar biasa, mereka melupakan mujizat yang besar-besar yang mereka pernah alami. Jangan sampai kita seperti orang-orang Israel, Bapak Saudaraku. Kita melupakan masa lalu yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Mujizat-mujizat yang besar, pertolongan Tuhan yang luar biasa yang kita alami. Ketika kita menjalani masa-masa susah, masa-masa kering, kita harus justru semakin percaya kalau Tuhan itu menyertai kita. Amin. Tahun 2024 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bayangan orang, hal yang mungkin bisa menakutkan, bisa membuat orang bisa khawatir dan membuat orang bisa gentar. Tapi bagi kita, pengikut Kristus, hamba-hamba Tuhan, semua umat yang dikasih oleh Tuhan, kita menjadi pemenang. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya, kita bisa melewati semua. Amin, Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu kita harus memiliki konsistensi. Konsisten. Apa yang sudah pernah kita lakukan yang baik, kita tambah lagi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tambah hari, tambah lebih baik. Amin, Bapak Saudaraku. Sampai Tuhan menjemput kita, sampai Tuhan memanggil kita. Sehingga ketika kita berhadapan muka dengan muka, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa karena Engkau aku bisa ada sampai hari ini. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita memiliki konsisten yang luar biasa. Yaitu apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan terus semakin lebih baik. Ya, apa yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah kita lakukan, tambah hari tambah lebih baik. Amin. Ya, kemudian Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yes. Amin, Bapak Saudara. Ya, kita butuh ketekunan. Sampai kapanpun, sampai tahun 2024, 2025, 2026, sampai tahun-tahun tambah hari, kita tetap harus bertekun. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Karena inilah pengharapan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, maju terus, miliki konsisten, ya, jangan mudah menyerah, jangan mudah kita ngelokro, melihat orang lain yang kita harapkan kok mengecewakan, melihat keadaan tidak seperti yang kita bayangkan. Dunia seringkali mengecewakan, itu sudah biasa, Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang-orang yang kadang kita harapkan bisa mengecewakan, itu sudah biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita.
hanya pribadinya yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus tetap konsisten. Jika kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, memberikan segalanya, kita harus memiliki konsisten. Ayo maju terus seperti pelari yang walaupun sudah tahu dia memang kalah sama yang lain, tapi dia ingin bertanggung jawab. Aku harus sampai menyelesaikan sampai akhir. Amin, Bapak Saudaraku. Pertandingan bukan soal mana yang lebih cepat atau yang berhikmat atau yang pandai cendekia, tapi mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menang karena Tuhan terus menyertai, bahkan terus memegang kendali hidup mereka. Dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita terus percaya. Biarlah di penghujung tahun ini, ketika kita memasuki tahun yang akan datang, kita semakin bergairah, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Tuhan gandeng kita. Kita lelah, bahkan firman Tuhan apa? Tuhan gendong kita. Amin, Bapak Saudara. Bayangkan kalau saudara digendong oleh Tuhan. Kalau digendong itu berarti saudara sudah benar-benar tidak mampu. Dan kita tahu Tuhan tidak hanya menggendong, tapi Dia bisa memulihkan, membuat kita bangkit kembali, berjuang kembali, dan kita semakin memiliki pengharapan yang pasti. Kita bahkan bisa berlari bersama dengan Tuhan. Amin. Bila tahun depan adalah tahun di mana kita juga bisa berlari bersama dengan Tuhan, meraih harapan dan cita-cita yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin, Bapak Saudaraku. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, dan firman Tuhan hari ini memberikan kita jaminan, karena memang firman Tuhanlah yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Kita masuki tahun depan, tahun 2024 dengan sukacita, dengan pengharapan yang pasti. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Apa yang nampaknya mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan juga berkata, bagi mereka yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Bersukacita, nikmati hari-harimu karena Tuhan menyertaimu sampai akhir zaman. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu menggugah kami. Firman-Mu di penghujung tahun ini membuat kami bergairah, karena kami tahu siapa yang kami sandari, siapa yang kami harapkan, siapa yang kami sambati, karena kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Bahkan Engkau menyatakan diri-Mu ke dalam dunia ini untuk membuktikan kasih bagi mereka semua dunia ini, manusia-manusia, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini di penghujung tahun 2023, kami semakin percaya ketika kami masuk tahun yang akan datang 2024, kami akan memasuki bersama dengan Engkau dengan iman yang lebih lagi, komitmen yang semakin dibaharui, memiliki konsisten yang semakin diperbaharui, dan hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, semakin layakkan hidup kami, kuduskan kami. Menjelang kedatangan-Mu kami ingin selalu siap, dan kapanpun Tuhan datang kami selalu siap. Terima kasih Bapa, berkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, Tuhan Engkau menjamah mereka. Engkau Tuhan menyembuhkan yang sakit. Engkau Tuhan memulihkan mereka yang terbelenggu oleh kuasa gelap, oleh apapun, kebiasaan-kebiasaan buruk, segala hal masa lalu yang mengikat mereka Tuhan angkat. Sehingga tahun depanlah tahun kemerdekaan, tahun pembebasan, di mana Tuhan bekerja secara luar biasa bagi setiap kami, bagi mereka yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami boleh memasuki tahun depan dengan sukacita yang dari surga, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis. Dan bahkan kami sungguh yakin Tuhan terus memelihara hidup kami selama di bumi ini. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku